Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamna Izzatunisa Ahmad dari kelas IT 104. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan jurnal mata kuliah ICT Literasi yang berjudul Pengembangan ICT Literasi di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat di masyarakat umum. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan cara dan prosedurnya sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai tinggi. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan ada 3 jenis. Yang pertama, menggunakan audio visual aid. Audio visual aid merupakan alat yang berbentuk audio dan visual di kelas untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran oleh pengajar untuk membantu, mengembangkan, dan kemampuan berpikir pada semua peserta didik. Yang kedua adalah menggunakan materi-materi berprogram. Materi-materi berprogram adalah hasil suatu materi pembelajaran yang diambil dari subject matter, kemudian dipecah menjadi unit kecil, kemudian diprogram berdasarkan perangkat yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menggunakan komputer dalam pendidikan. Menggunakan komputer dalam pendidikan adalah dengan meningkatkan atau mengembangkan produktivitas dalam penggunaan teknologi berbasis software dan hardware. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology or ICT atau teknologi informasi dan komunikasi secara umum teknologi informasi dapat diartikan sebagai semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi hal yang berkaitan dalam proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolah informasi. Digunakan sebagai pengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah teknologi komunikasi yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Komponen teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa komponen utama yang mendukungnya. Yang pertama adalah komputer atau sistem komputer. Komputer meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan alat penyimpanan. Sistem komputer terdiri dari komputer, software, informasi, pengamanan, manusia, dan komunikasi. Yang kedua adalah komunikasi. Fasilitas komunikasi yang sering digunakan adalah modem, multiplexer, konsentrator, pemroses depan, bridge, dan network card. Yang ketiga adalah keterampilan pengguna. Semua kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila sumber daya manusia tidak mampu menguasainya. Begitupun sebaliknya, kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semakin terasa apabila manusia mengetahui apa, kapan, dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan secara optimal. Abdul Qadir membagi teknologi informasi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah teknologi masukan atau input teknologi, yaitu perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya, contohnya barcode, scanner, dan keyboard. Yang kedua adalah teknologi keluaran atau output teknologi, yaitu semua perangkat yang digunakan untuk menyajikan informasi baik itu berupa soft copy maupun hard copy, contohnya monitor dan printer. Yang ketiga adalah teknologi perangkat lunak atau software teknologi, yaitu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer, contohnya Microsoft Office Word untuk mengolah kata. Yang keempat adalah teknologi penyimpanan atau storage teknologi, merupakan segala perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, contohnya tape, hard disk, flash disk, dan disk. Yang kelima adalah teknologi komunikasi atau telecommunication technology, merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh, contohnya internet. Yang terakhir adalah mesin pemroses atau processing machines, atau bisa disebut CPU, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori dan program berupa komponen CPU. Sutarman menegaskan bahwa komponen dasar yang terdapat dalam sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras yang terdapat dalam sistem komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian, yaitu alat input yang terdiri dari keyboard, mouse, dan lain-lain, alat pemroses yang terdiri dari CPU, media penyimpanan, serta alat penghubung, alat output yang terdiri dari monitor dan printer. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang merupakan suatu program yang berisi instruksi yang ditulis ke dalam bahasa komputer dan dimengerti oleh hardware. Brainware adalah user atau operator
yang mampu mengoperasikan komputer, sedangkan administrator adalah orang atau yang merancang sistem kerja urutan kerja, pengolahan data sampai dengan output. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan mengandung dua unsur yang saling berkaitan, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nasution mengatakan bahwa pada hakikatnya teknologi dalam pendidikan adalah suatu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Pendapat lain dikatakan oleh Sudarwan Danim. Ia mengungkapkan bahwa teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi, dapat digunakan untuk tujuan pengajaran di samping guru, buku, dan papan tulis. Sedangkan menurut Yusuf Hadimiarso mengatakan bahwa teknologi komunikasi pendidikan adalah sebuah spesifikasi dalam bidang teknologi pendidikan, yaitu yang lebih banyak merupakan prinsip dan konsep ilmu komunikasi, serta lebih memperhatikan penggunaan sumber belajar yang berupa media komunikasi massa dan elektronik. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Pemanfaatan TIK secara umum bisa dilihat dari tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mempercepat dan mengefektivitaskan proses belajar dan mengajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar dan mengajar, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM atau sumber daya manusia. Konsep dan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. TIK adalah alat teknik yang mengubah aktivitas manusia dan merupakan cara baru di mana kita harus berkomunikasi, mencari tahu, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah untuk memproses, mengumpulkan, dan mengidentifikasi informasi, mengklarifikasi dan mengorganisasi, merangkum, dan berspesifikasi prediksi. Kurikulum TIK mengandung konsep-konsep yang saling berhubungan. Yang pertama adalah berkomunikasi, yaitu mencari tahu, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah tentang kemampuan menggunakan berbagai proses untuk menilai informasi secara kritis, menyelesaikan masalah, melakukan penelitian, dan berkomunikasi dengan beberapa audiens. Dalam buku ICT The National Curriculum for England, menyatakan dapat menimbulkan pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan spiritual pelajar, yang membantu berdiskusi tentang batasan akhir TIK. Yang kedua adalah pengembangan moral, melalui pemikiran isu etika salah penggunaan informasi. Yang ketiga adalah pengembangan sosial melalui pemikiran bagaimana TIK memfasilitasi komunikasi dan berbagai informasi. Yang keempat adalah pengembangan budaya melalui diskusi tentang bagaimana TIK menimbulkan kontak budaya. Kurikulum TIK yang kedua adalah konsep pengetahuan. Operasi peserta didik mampu mengenali secara mendalam hakikat dan dampak TIK, etika dan moral pemanfaatan teknologi, media massa digital, masalah ergonomis dan keamanan, dasar-dasar komputer dan pengoperasian teknologi multimedia. Yang ketiga adalah pengolahan informasi untuk produktivitas peserta didik, mampu mengetahui, menerapkan, dan keterampilan untuk berbagai macam perangkat produktivitas teknologi. Peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. TIK memiliki peranan yang cukup banyak dalam sektor pendidikan, di antaranya TIK sebagai keahlian dan kompetensi. Maksudnya, penggunaan TIK harus proporsional atau TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Infrastruktur pembelajaran di sini maksudnya adalah tersedianya bahan belajar dalam format digital, jaringan, sehingga belajar bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. TIK sebagai sumber bahan belajar. Hal ini mengenai buku dan bahan belajar yang diperbaharui secara kontinu dengan menggunakan teknologi, karena tanpa teknologi pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang cukup lama. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas. Kemudian TIK sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan fasilitas multimedia. Informasi akan cepat sampai ke peserta didik dengan lebih akurat, karena dengan adanya berbagai fasilitas multimedia tersebut, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi pengetahuan secara lebih luas. TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. TIK sangat mendukung dalam hal pengelolaan pembelajaran karena pada dasarnya setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran yang tanpa henti. TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan, setiap individu memiliki alasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan informasi berdasarkan fakta yang ada dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Tujuan pemanfaatan TIK yaitu memperbaiki competitive positioning, meningkatkan brain image, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, meningkatkan kepuasan siswa, meningkatkan pendapatan, memperluas basis siswa, meningkatkan kualitas pelayanan,
mengurangi biaya operasi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Terdapat 6 peranan TIK dalam bidang pendidikan, antara lain TIK sebagai skill dan kompetensi. Kemudian TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sebagai sumber bahan ajar, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK juga sebagai pendukung manajemen pembelajaran, juga sebagai sistem pendukung keputusan. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah saluran informasi dan komunikasi lebih cepat, tepat, dan akurat, aktivitas manusia lebih lancar dan terpenuhi, kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan karena adanya teknologi yang membantu, internet mempermudah peserta didik untuk memperoleh bahan untuk tugas, melakukan belajar jarak jauh, dapat menghemat biaya dan waktu, dan akan menjangkau peserta didik dimanapun peserta didik berada. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah banyaknya informasi yang kita terima sehingga kita kesulitan memilih prioritas dan menentukan kebenaran berita tersebut. Kemudian teknologi internet yang disalahgunakan untuk menyebarkan situs porno, sosial media menyebabkan kemalasan, banyak yang kita tampilkan dan share dengan tanpa kita sadari banyak membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Komentar di sosial media yang datang secara tidak sengaja mematikan seorang secara perlahan seperti haters, bullying, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.